Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian sehat selalu ya. Pastikan kalian menjaga kesehatan serta kebersihan. Jangan lupa pakai masker kalau mau keluar-keluar ya. Nah, di kondisi seperti ini, pastinya kita tuh lebih sering mantengin handphone kan? Daripada kalian nonton yang gak jelas, mendingan kita belajar sama-sama yuk. Nah, kelompok kami akan membahas tentang subject-verb agreement. Ditonton ya. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kelompok kami memperkenalkan diri dulu. Di sini, di grup 5 ini ada 3 anggota. Yang pertama, Usratun Sakinah, yang kedua, Windy Fatmala, dan yang ketiga, Winana Safira. Yuk, langsung saja kita masukin materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang materi subject verb agreement. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Usratun Sakinah. Di sini kami akan menjelaskan apa itu subject verb agreement dan verb. Verb adalah kata kerja. Contohnya pada to be, is, are digunakan pada simple present. Simple present ialah kalimat yang digunakan pada masa sekarang. Sedangkan to be was were digunakan pada simple past. Simple past ialah kalimat yang digunakan yang berlangsung pada masa lalu. Untuk plural digunakan verb tambah s atau es. Contoh pada singular I, you, we, they, sedangkan pada plural she, he, it. Contoh pada kalimat yang menggunakan to be pada singular adalah I am a student, sedangkan kalimat yang menggunakan verb I cook in the kitchen. Pada plural, kalimat yang menggunakan to be contohnya she is a beautiful woman, sedangkan kalimat yang menggunakan verb she cooked in the kitchen. Pengertian subject verb agreement. Subject verb agreement ialah penyesuaian antara verb dengan subjek kalimat dalam hal number, yaitu singular tunggal atau plural jamak. Subjek dan verb berkaitan dengan yang tunggal dan yang jamak. Contohnya pada singular tunggal yaitu I, you, we, they, sedangkan pada plural she, he, it. Penggunaan I digunakan pada verb one yaitu I am dan have, sedangkan pada verb two digunakan was. Pada you, we, they digunakan pada verb one yaitu are dan have, sedangkan verb two digunakan were. Pada she, he, it verb one yang digunakan ialah is dan have, sedangkan verb two yang digunakan adalah was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Fatmala. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Usratun Sakinah. Baiklah, langsung saja. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu pronoun antecedent agreement. Yang kedua yaitu subject and predicate. Subjek merupakan unsur kalimat yang menunjukkan pelaku, sedangkan predikat adalah bagian kalimat yang memberitahukan objek ataupun subjek. Yang ketiga adalah understood subject. Subjek yang dihilangkan tersebut adalah personal pronoun you. Yang keempat adalah subjective case, adalah kata ganti. Contohnya, she is just my friends. Yang kelima, subject complement, biasanya berbentuk noun, pronoun, dan adjektif. Subjek dapat berupa noun atau kata benda, pronoun atau kata ganti, konstruksi lain yang berakting sebagai noun, seperti gerund and infinitive. Pada dasarnya singular subjek atau subjek tunggal menggunakan singular verb atau kata kerja tunggal, sedangkan plural subjek atau subjek jamak menggunakan plural verb atau kata kerja jamak.
Verb atau kata kerja. To be, is, are. Simple present yang sekarang. Simple present ada dua bagian. Yang pertama nominal, kedua verbal. Di nominal itu ada adjective and adverb. Di verbal ada verb. Contoh, I am a student. They buy some book in bookstore. To be was were. Simple past yang berlalu. Contoh yang pertama yaitu you were a student. Contoh yang kedua, I was late yesterday. Baiklah, saya Winona Safira akan melanjutkan materi dari Windy. Di sini adalah contoh kalimat subjek atau verb agreement, atau sering disebut dengan simple present tense. Di sini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama ada the sunrise. The sunrise yang artinya matahari terbit. Kenapa kata kerjanya ditambah huruf S? Karena the sun merupakan orang ketiga tunggal. Begitu juga dengan contoh yang kedua yaitu the star sign. Dan yang ketiga juga ada its. Mereka merupakan orang ketiga tunggal. Dan yang keenam itu berbeda. Di sini Ricky is smart, di mana Ricky merupakan subjek, is merupakan to be, dan smart merupakan adjective, yaitu Ricky pintar. Dan yang ketujuh juga begitu. The children are naughty. Anak-anak itu nakal. Di sini subjeknya adalah the children, yaitu anak-anak yang lebih dari satu. To be-nya are dan adjektifnya adalah naughty. Dan yang ke-8, I am hungry. Saya lapar. Di sini subjeknya adalah I, to be-nya am, dan adjektifnya adalah angry. Baiklah, selanjutnya ada plural atau jamak. Di sini ada subjek she, he, it, di mana she, it merupakan orang ketiga tunggal. Maka pada kalimat positif kata kerjanya ditambah s atau is, di mana is ada ketentuan. Is ditambahkan apabila di kata kerja akhirannya adalah ch, x, sh, dan lain-lain. Kecuali kata kerja yang tidak diakhiri dengan ch, x, sh, dan lain-lain tidak ditambahkan is, hanya s saja. Selanjutnya di sini ada contoh. Yang pertama yaitu she cooks in the kitchen, yaitu dia perempuan memasak di dapur. Di mana perempuan itu kan merupakan subjeknya orang ketiga tunggal. Maka kata kerjanya ditambah s karena cooks akhirannya hanya k. Dan yang kedua yaitu he watches TV in my home, di mana he merupakan subjek orang ketiga tunggal. Maka watch di sini ditambah is. Kenapa? Karena watch diakhiri dengan huruf ch. Dan yang ketiga adalah a cat eats my fish, di mana a cat merupakan orang ketiga tunggal. Eats dengan akhiran kata kerjanya hanya t, maka diakhiri dengan huruf s saja. Begitu juga dengan nomor 4, 5, dan 6 juga sama, yaitu my mom works in the office, yaitu works merupakan kata kerjanya hanya ditambah s karena my mom merupakan orang ketiga tunggal. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan, dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di slide ini kita udah cantumin referensi nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih belum mengerti tentang materi subject verb agreement ini, bisa klik link yang ada di video ini. Jadi kita lebih mudah memahami tentang subject verb agreement ini.